Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal-soal tentang momen gaya atau torsi yang disimbolkan dengan tau. Contoh soal. Dari gambar di bawah, momen gaya total terhadap titik A adalah titik-titik. Perhatikan gambarnya seperti itu. Dari gambar diketahui F1 sama dengan 10 Newton. D1 adalah jarak dari titik A sebagai poros ke F1, yaitu 20 cm. Diubah menjadi meter, hasilnya adalah 0,2 meter. Jadi D1 adalah jarak dari poros, yaitu titik A ke F1. Kemudian F2 sama dengan 50 Newton. D2 adalah jarak dari poros, yaitu titik A ke F2, yaitu 40 cm. Diubah menjadi meter, hasilnya adalah 0,4 meter. Theta adalah sudut antara F3 dengan batang sebesar 37 derajat. Ditanya adalah torsi dengan poros titik A atau pusat titik A. Nah, perhatikan gambar sekarang. F1 itu arahnya ke atas. Kalau diputar mengelilingi poros, maka nanti membentuk putaran yang berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan F2 arahnya ke bawah. Kalau diputar mengelilingi poros A, nanti akan membentuk lingkaran atau membentuk arah yang searah dengan jarum jam. Perjanjiannya, kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif, torsinya. Sedangkan kalau searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif. Maka kita jawab dari soal di atas. Torsi rumusnya adalah gaya dikalikan lengan gaya. Jadi torsi totalnya adalah min F1 dikalikan D1. Kenapa min? Karena F1 itu berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian ditambah F2 dikalikan D2 dikalikan sin theta. Kenapa plus? Karena F2 itu membentuk putaran searah jarum jam. F1 sama dengan 10, D1 sama dengan 0,2, maka 10 dikalikan 0,2 hasilnya 2, tandanya min. Kemudian F2 50, D2 0,4, sinus 37 itu 0,6. Hasilnya kalau dikalikan 50 dikalikan 0,4 dikalikan 0,6 adalah 12. Maka torsi totalnya adalah 10 Newton meter dengan poros titik A. Kalau hasilnya positif, maka nanti perputarannya adalah searah jarum jam. Soal pertama sekarang. Perhatikan gambar di bawah ini. Gaya-gaya. F1 sama dengan 20 Newton. F2 20 akar 2 Newton. F3 10 akar 2 Newton. Bekerja pada bidang persegi A, B, C, D yang bersisi 40 cm. Yang ditanyakan adalah besar momen gaya total pada titik B. Perhatikan gambarnya baik-baik.
Dari gambar diketahui F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 20 akar 2 Newton, F3 sama dengan 10 akar 2 Newton. Kemudian kita tentukan lengan gayanya. D1 itu adalah jarak antara F1 ke poros yaitu titik B. Dari gambar diketahui nilainya sebesar 0,4 meter. Jadi D1 sama dengan 0,4 meter. Kemudian D3. D3 adalah jarak antara gaya ke poros. Kamu bisa saja mengambil D3 itu adalah jarak AB. Akan tetapi kan sudutnya belum diketahui. Nah, ada cara yang lebih mudah untuk menentukan D3, yaitu dengan cara memperpanjang gambar gaya F3 itu ke belakang. Jadi sepanjang garis AC itu adalah sebenarnya bekerja gaya F3. Maka nanti D3-nya itu bisa ketemu 0,2 akar 2 meter. Kenapa kok 0,2 akar 2 meter? Itu sebenarnya diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana DC kan 0,4 meter, CB 0,4 meter, maka nanti sesuai dengan teorema Pythagoras, maka panjang DB itu adalah 0,4 akar 2 meter. Separuhnya itu berarti kan 0,2 akar 2 meter. Begitu ya. Kemudian sekarang ke F2. F2 itu kalau kita lihat di gambar itu berimpit dengan poros B. Maka karena berimpit itu artinya nanti membentuk theta atau sudut tetanya sama dengan 0. Sedangkan sinus 0 sama dengan 0. Maka nanti pada F2 itu bisa dikatakan tidak bekerja torsi karena sinus 0 sama dengan 0. Nah, kemudian perhatikan F2 ya. F2 bukan F2 tapi F1 dan F3. F1 itu kalau kita tarik dengan poros B nanti membentuk arah jarum jam. Jadi nanti torsi 1 nilainya positif. Sedangkan F3 itu kalau kita tarik dengan poros titik B maka akan membentuk arah berlawanan arah jarum jam. Maka nanti torsi 3 itu nilainya negatif. Kembali sekarang ke torsi total yang bekerja pada B secara rumus adalah F1 dikalikan D1 positif karena searah. Kemudian F2 torsi 2 adalah F2 dikalikan D2 dikalikan sinus theta atau sinusnya 0 ya, sinus 0 nanti nilainya 0. Kemudian F3 dikalikan D3 negatif hasilnya karena berlawanan arah jarum jam. F1 sama dengan 20 Newton, D1 0,4, hasilnya adalah 8. Kemudian torsi kedua itu 0 karena sinusnya 0 adalah 0. Sedangkan torsi ketiga adalah F3-nya 10 akar 3 dikalikan D3 yaitu 0,2 akar 2 itu kalau dikalikan hasilnya 4. Maka torsi total di B adalah 8 dikurangi 4 sama dengan 4 Newton meter. Soal kedua. 5 gaya bekerja pada bujur sangkar dengan sisi 10 cm seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Resultan momen gaya dengan poros di titik perpotongan diagonal bujur sangkar adalah titik-titik. Ini adalah
soal ujian nasional tahun 2018. Dari gambar diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 3 Newton, F3 sama dengan 5 akar 2 Newton, F4 sama dengan 10 Newton, dan F5 sama dengan 4 Newton. Sekarang kita tentukan lengannya. D1 misalnya, langkahnya sama dengan ketika pembahasan soal 1 tadi. F1 kita perpanjang sepanjang garis AB, sehingga nanti ketemu lengan D1 adalah garis antara titik E ke O, bukan O ke A. D1 nilainya 5 cm. Kenapa 5 cm? Perhatikan gambar. Jarak antara titik A ke D itu 10 cm, maka jarak titik E ke O itu adalah 5 cm. Kalau diubah ke meter, maka hasilnya 0,05 meter. Nanti dilihat dari gambar itu, maka D1 sama dengan D2 akan sama juga dengan D4, kemudian akan sama juga dengan D5. Sama hasilnya yaitu 0,05 meter. Untuk D3 itu adalah jarak antara titik B ke O. Dengan teorema Pythagoras maka akan diperoleh D3 itu 5 akar 2 cm, atau kalau diubah ke meter menjadi 0,05 akar 2 meter. Nah, sekarang kita tentukan arah torsinya. F1 itu kalau diputar dengan poros titik A, maka akan membentuk lingkaran yang berlawanan arah dengan jarum jam. Maka nanti F1 nilainya negatif. F2 itu kalau kita putar dengan poros titik O, maka nanti akan searah jarum jam, maka F2 positif. F3 kalau kita putar dengan poros O, maka akan berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi F3 nanti nilainya negatif. F4 kita putar melalui poros O, akan berlawanan arah juga dengan jarum jam. Nanti F4 negatif. F5 kita putar dengan poros O, berlawanan arah juga dengan jarum jam, maka nanti nilainya negatif juga. Sehingga nanti kita masukkan rumus, torsi total di titik O adalah min F1 D1 ditambah F2 D2 dikurangi F3 D3 dikurangi F4 D4 dikurangi F5 D5. F1 sama dengan 10 dikalikan 0,05 hasilnya 5. F2 9 dikalikan 0,05 hasilnya 0,45. F3 5 akar 2 dikalikan 0,05 akar 2 hasilnya adalah 0,5. 10 dikalikan 0,05 hasilnya 0,5. Kemudian yang terakhir 4 dikalikan 0,05 hasilnya adalah 0,2. Jadi 0,5 ditambah min 0,5 ditambah 0,45 dikurangi 0,5 dikurangi 0,5 dikurangi 0,2, maka torsi totalnya adalah negatif 1,25 Newton. Tanda negatif artinya bahwa torsi totalnya nanti berputarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Supaya lebih paham, coba kerjakan soal latihan 1 dan soal latihan 2.